Salam sehat. Tahukah Anda bahwa Anda adalah apa yang Anda makan? Bersama saya saat ini, Alvin Rantung dari Rumah Sakit Advent Bandung akan membagi kepada kita semuanya obat antivirus yang manjur itu. Saudara-saudara, saat ini kita sedang berjuang melawan satu penyakit, yaitu penyakit COVID-19. Yang disebabkan oleh karena virus corona itu sendiri. Saudara tahu, virus ini sudah ada sejak dari ribuan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu. Bahkan di dalam 20 tahun terakhir ini saja. Virus itu ada. Seperti tahun 2002 yang lalu. Dengan nama SARS-CoV. Kemudian 2012 dengan nama MERS-CoV. Dan 2019 diberi nama COVID-19. Pertanyaannya, kenapa virus yang sudah ada sejak dari beribu tahun yang lalu ini belum ada sesuatu yang bisa mengalahkannya? Belum ada obat yang ditemukan untuk mengatasinya? Tidak heran, Badan Kesehatan Sedunia melalui Direktur Jenderalnya pada awal Agustus yang lalu menyatakan bahwa wabah pandemi COVID ini sendiri pun akan berlangsung dalam beberapa dekade ke depan. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Dan juga melalui Badan Kesehatan Sedunia ini juga mengatakan mungkin saja tidak akan pernah ada obat untuk COVID-19. Tapi saudara-saudara, kita sedang belajar pada saat ini. Anda adalah apa yang Anda makan. COVID-19 adalah suatu virus di mana virusnya adalah merupakan mikroorganisme yang paling kecil di dunia. Tetapi mengapa mikroorganisme yang paling kecil ini menaklukkan manusia dengan tubuh yang sangat besar yang bisa terlihat dengan mata kita? Virus yang tidak terlihat itu bisa mematikan manusia itu sendiri. Walaupun angka COVID-19 kematiannya lebih rendah dibandingkan COVID atau Corona tahun 2002 dengan angka kematian 10% dan 2012 dengan angka kematian sekitar 40%. Tetapi dengan berbanyak informasi yang tidak tepat, yang kurang tepat, yang tidak jelas, ini membuat masyarakat dunia menjadi bingung. Saat ini, ketika kita belajar bahwa kita adalah apa yang kita makan, kita akan mengerti bahwa ternyata tubuh kita, Tuhan sudah ciptakan bisa untuk mengatasi bahkan termasuk virus itu sendiri. Seorang ahli penyakit dalam, khususnya bagian gastrointestinal, bagian pencernaan tubuh manusia, Dr. Hiromi Shinya dari Jepang yang kemudian menjadi warga negara Amerika Serikat. Dia adalah merupakan dokter pertama di dunia yang melakukan operasi polip dan tumor di usus tanpa harus melakukan pembedahan perut. Dia telah melakukan lebih dari 300.000 orang Amerika dan Jepang dilakukan dengan pemeriksaan endoskopi tersebut. Dia mengatakan bahwa ketika dia melihat usus manusia, dia bisa mengambil kesimpulan bahwa gambaran usus itu akan juga menentukan gambaran penyakit apa yang dia alami. Orang-orang dengan penyakit kanker, orang-orang dengan penyakit infeksi, orang-orang dengan penyakit-penyakit autoimun, diabetes, dan lain sebagainya, memiliki gambaran-gambaran khusus yang khas yang dia dapat lihat melalui endoskopi di usus manusia tersebut. Saudara-saudara, 2/3 dari kematian bahkan di negara maju sangat berhubungan dengan makanan. Ini disampaikan oleh US Surgeon General Report dan Nutrition and Health. Luar biasa, cukup banyak. Saudara tahu, sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut sampai ke anus kita. Tuhan sudah ciptakan itu dengan berbagai benteng perlindungan. Dari mulut kita ada
enzim-enzim lisosim yang ada di kelenjar ludah kita. Bila mana ada kuman masuk atau virus masuk ke dalam tubuh kita, itu akan dicerna atau bahkan diolah, bahkan dihambat oleh enzim lisosim yang ada di kelenjar ini. Kalaupun dia sempat masuk ke usus kita, ada asam lambung, ada asam-asam yang ada di usus besar, usus halus kita, usus 12 jari kita, ada asam-asam empedu dan lain sebagainya. Bahkan di usus halus, bahkan sampai usus besar. Ada bakteri-bakteri normal yang akan menghancurkan bila mana ada benda-benda asing atau makhluk-makhluk asing yang masuk ke dalam tubuh kita itu. Pertanyaannya, mengapa kita sakit? Oleh karena adanya ketidakseimbangan di dalam sistem tubuh manusia yang dimulai dari mulut sampai ke anus kita itu. Apa yang menyebabkan dia tidak seimbang? Pola hidup manusia. Pola hidup dan cara serta bahan-bahan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita melalui makanan kita. Tubuh kita terdiri dari banyak sekali bahan-bahan. Protein kah itu dan lain sebagainya. Yang membentuk tubuh kita. Yang bersumber dari bahan makanan itu. Saudara-saudara, kerongkongan kita. Ketika Tuhan ciptakan kerongkongan, di mana ketika makanan masuk yang telah dilumatkan dari mulut kita dengan bantuan air liur dan enzim-enzim dalam air liur itu akan menguraikan karbohidrat tertentu yang ada di makanan kita dan akan membentuk gumpalan yang disebut dengan bolus. Dan bolusnya akan memasuki kerongkongan kita dan dengan gerakan peristaltik daripada dinding kerongkongan, maka bolus ini akan terdorong sampai ke lambung kita. Dan di dalam lambung, makanan kita akan digiling dan dicampur dengan asam lambung. Serta cairan-cairan yang lain yang dikeluarkan dinding lambung. Dan cairan ini akan menguraikan protein. Di dalam usus 12 jari, di sini makanan akan diuraikan oleh enzim dari hati, pankreas, kandung empedu. Ini akan mempermudah penguraian lemak, protein, dan karbohidrat. Di dalam usus halus, setelah makanan dari usus 12 jari tadi, maka akan memasuki usus halus. Akan terjadi penguraian yang dilanjutkan dengan enzim-enzim yang dikeluarkan oleh dinding usus halus. Bahan-bahan akan diserap masuk ke dalam peredaran darah atau getah bening. Dan bahan-bahan yang tidak tercerna akan dilanjutkan perjalanan yang menuju ke usus besar. Di dalam usus besar, air dan sejumlah garam-garam akan diserap kembali oleh tubuh. Dan sisanya akan berkumpul pada porus usus yang disebut dengan rektum. Dan siap dikeluarkan melalui anus. Saudara-saudara, ini sistem yang Tuhan sudah buat. Dari mulut, makanan dicerna kurang lebih 1 menit. Di kerongkongan kurang lebih 3 menit. Di lambung kurang lebih 3-5 jam. Di usus halus 1-4 jam. Di usus besar bisa 10 jam sampai beberapa hari kemudian. Dan Tuhan ciptakan tubuh kita dengan satu sistem yang sangat baik. Dan sistem ini akan menentukan makanan apa yang kita makan. Oleh karena itu, Anda adalah apa yang Anda makan. Dan diet yang seimbang, yang artinya pemasokan dan pengolahan zat makanan yang seimbang oleh tubuh kita melalui apa yang kita makan, akan menentukan tubuh kita mampu mengalahkan virus itu sendiri. Saudara-saudara, Anda adalah apa yang Anda makan. Ini akan menolong kita, akan membuat kita mengerti, kita bisa memilih makanan apa yang terbaik bagi kita melalui makanan yang seimbang itu. Saudara, makanan sehat itu wow banget. Saya berdoa agar kita akan tetap sehat. Dan bila mana kita sedang sakit saat ini, kita akan cepat pulih melalui diet yang seimbang itu. Karena kita memiliki obat yang manjur. Diet yang seimbang. Sampai jumpa.